Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Nah, jadi di video kali ini, gue ingin membahas salah satu kartun yang baru aja rilis di layanan streaming Netflix, yaitu The Cuphead Show season kedua. Yap, salah satu animasi yang diadaptasi dari game indie terkenal ini akhirnya kembali menayangkan season terbarunya. Nah, apakah season kali ini dapat memenuhi ekspektasi kita dan memperbaiki beberapa kekurangan yang ada di season pertama? Well, semua pertanyaan itu bakal kita jawab di video kali ini. Nah, sedikit peringatan, video ini bakal mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton semua episodenya, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton semua episode terlebih dahulu di layanan streaming Netflix. Ataupun kalau misalnya kalian nggak punya duit untuk langganan Netflix, well, kalian bisa cek aja di website Kiss Cartoon. Dan satu peringatan terakhir, dikarenakan kartun ini memiliki cerita yang terhubung dengan season pertamanya, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton season pertamanya dulu. Ataupun kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot, ya kalian bisa cek aja video gue yang membahas season pertama dari kartun ini. Jadi mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai pembahasan dengan episode pertama, yang mana episode ini merupakan kelanjutan dari akhir episode di season sebelumnya. Nah, sedikit recap, jadi pada akhir season pertama, Cuphead dan Mugman yang merupakan protagonis utama dari serial ini bertemu dengan seorang wanita misterius yang bernama Miss Charles. Nah, setelah bertemu dan melihat bagaimana Miss Charles bisa mendapatkan apa yang ia mau berkat pesonanya, mereka berdua pun mencoba untuk belajar darinya. Tapi sayangnya, hal ini berakhir dengan Cuphead dan Mugman yang masuk ke dalam penjara, dikarenakan sebelumnya mereka bertiga masuk ke dalam pabrik kue tanpa izin. Dan ketika polisi datang, Cuphead dan Mugman malah pingsan, sementara Miss Charles yang tidak mampu menolong mereka terpaksa harus pergi dengan menggunakan kekuatan hantunya. Jadi ya, begitulah recap singkat dari akhir season pertama. Nah, untuk awal season kedua kali ini, kita ditunjukkan dengan keadaan Cuphead dan Mugman yang kini sedang di penjara. Mereka berdua yang sudah muak dengan kehidupan di sana memutuskan untuk melarikan diri. Namun segala demi usaha, pelarian mereka pasti berujung dengan kegagalan. Pada akhirnya, Mugman sudah menyerah dengan usaha pelarian ini, sementara Cuphead masih terus berusaha untuk keluar dari sana. Mugman memutuskan untuk menjalani kehidupan damainya di penjara, dengan hasil semua narapidana memandangnya dengan sangat positif. Bahkan salah satu narapidana yang paling mengerikan di sana, yaitu Nyonya Cyclops, juga menanggapinya dengan cukup baik. Buat yang belum sadar, Cyclops ini merupakan salah satu karakter atau bisa dibilang mini boss yang ada di game Cuphead. Nah, uniknya, Cyclops yang ada di game merupakan laki-laki, sedangkan di serial ini merupakan perempuan. Masih belum diketahui apakah mereka berdua memiliki koneksi seperti keluarga ataupun suami istri. Tapi yang jelas, ini merupakan salah satu cameo dari banyaknya cameo yang bakal muncul di season kali ini. Sementara Mugman hidup dengan damai di penjara, Cuphead terus menyusun rencana pelariannya hingga ia malah berakhir di ruang eksekusi. Tapi tenang aja, dia masih hidup kok. Setelah rencana terakhirnya gagal, Cuphead pun akhirnya menjadi menyerah, dan hal ini membuat Mugman menjadi kembali bersemangat karena ia tidak mau saudaranya terlihat putus asa. Mereka berdua pun berencana kabur dengan menggunakan mobil pengantar baju kotor. Tapi sayangnya, usaha mereka malah ketahuan oleh para anjing penjaga dan juga Nyonya Cyclops. Tetapi Nyonya Cyclops tidak berencana untuk menangkap mereka, melainkan ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mugman karena ia satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Kebaikannya ini membuat Nyonya Cyclops membantu keduanya kabur dengan melempar mereka hingga sampai di depan rumah. Cuphead dan Mugman akhirnya bisa lolos, dan mereka juga menemukan Elder Kettle kini sudah memiliki kacamata baru berkat bantuan Miss Charles yang sebelumnya sempat datang. Nah, jadi begitulah cerita dari episode pertama. Episode ini semakin memperjelas sifat dari mereka berdua. Mugman merupakan karakter yang penakut, mudah menyerah, namun sangat peduli terhadap saudaranya, terlepas dari sifat Cuphead yang terbilang sangat bodoh dan juga sangat barbar. Oke, lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode kedua, yang mana episode ini juga merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Nah, setelah mereka berdua gagal dalam merayu Elder Kettle dengan menggunakan cara yang pernah ditunjukkan oleh Miss Charles, tiba-tiba Charles datang ke rumah mereka untuk bersembunyi dari kejaran warga. Jadi ternyata, orang-orang yang sebelumnya diperdaya oleh Charles dengan menggunakan pesonanya, akhirnya sadar kalau mereka telah ditipu dan kini sedang ingin menangkapnya. Selain itu, Charles juga meminta maaf karena telah meninggalkan Cuphead dan Mugman, serta ia mengajak mereka berdua untuk bersenang-senang di sekitar rumah. Tapi dikarenakan aktivitas keduanya terbilang membosankan, Charles mengajak mereka untuk pergi ke perlombaan menari yang ada di kota. Ketiganya pun pergi menggunakan mobil milik Elder Kettle, dan mereka sempat berpapasan dengan salah satu bos dari game Cuphead, yaitu Hildeberg. Kemunculannya di sini hanya sebagai cameo saja dan gak ada hal yang lebih. Cukup disayangkan sih, padahal gue berharap dia bisa memiliki peran yang penting dalam salah satu episode. Selain Hildeberg, ada juga kereta yang awalnya dikira merupakan Phantom Express. Namun melihat dari desainnya yang sangat
sangat berbeda, gue agak ragu kalau misalnya ini merupakan bos yang dimaksud. Setelah mereka ditabrak oleh kereta itu, ketiganya pun sampai di acara menari dan memenangkan kompetisi tersebut. Setelah sampai di rumah, McMahon mulai curiga terhadap Charles dan akhirnya Charles mengungkapkan kalau sebenarnya ia tidak dikejar oleh warga. Ia mengatakan hal itu karena ia ingin bisa bermain dengan mereka berdua dan sekaligus ia tidak suka sendirian. Tapi tiba-tiba, para warga yang mengejar Charles muncul untuk menangkapnya. Ya, gue tahu ini agak membingungkan, tapi ya intinya Charles memang dikejar oleh para warga. McMahon mencoba untuk menenangkan mereka, namun para warga tetap ingin menangkap Charles. Tidak punya pilihan lain, Charles akhirnya menggunakan kemampuan hantunya untuk membuat para warga ketakutan. Oke, sekarang kita masuk ke episode ketiga, yang mana ini merupakan episode dengan durasi terpanjang dari serial ini. Nah, episode ini dibuka dengan Cuphead dan McMahon yang sedang berkunjung ke sebuah dermaga, di mana Cuphead mengajak saudaranya untuk melakukan petualangan laut. Keduanya pun menaiki sebuah kapal yang berlabuh di sana, dan pada saat mereka sedang bermain-main dengan sebuah pedang, hal ini membuat kapal yang mereka taiki langsung berlayar ke laut lepas. Tidak hanya itu saja, ternyata pemilik kapal tersebut selama ini sudah berada di dalam sana, dan orang itu adalah Kapten Briny Beard. Yap, dia juga merupakan salah satu bos yang ada di game Cuphead. Dikarenakan mereka sudah berada di tengah laut, keduanya pun terpaksa harus mengikuti perjalanan Briny Beard untuk bertemu dengan kekasihnya. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat tujuan, itu sebuah area yang dipenuhi dengan bangkai kapal dan para bajak laut yang sudah menjadi batu. Dan yap, kekasih yang dimaksud oleh Briny Beard adalah sang monster laut legendaris, yaitu Calamaria, yang sekaligus juga merupakan salah satu bos yang ada di game Cuphead. Setelah muncul di permukaan, Calamaria langsung menembakkan laser matanya ke arah Briny Beard yang langsung membuatnya menjadi batu. Sesudah itu, ia pun segera pergi dan mereka bertiga tersapu oleh ombak ke sebuah teluk yang menjadi tempat tinggal bagi Calamaria. Di sana, Cuphead akhirnya menyerah dengan petualangan lautnya, namun McMahon masih ingin mengantarkan hadiah Briny Beard kepada Calamaria. Pada akhirnya, keduanya membawa patung Briny Beard ke dalam teluk, dan di tengah perjalanan, McMahon secara tidak sengaja mematahkan kaki milik Briny Beard. Ia pun menggantikan kedua kakinya dengan sebuah kaki palsu, yang mana hal ini membuat karakter Briny Beard menjadi sangat akurat dengan versi yang ada di gamenya. Nah, sebenarnya ada satu momen di mana McMahon berhadapan dengan seekor kepiting raksasa, namun gue skip aja momen tersebut. Nah, setelah itu, mereka pun akhirnya bertemu dengan Calamaria yang sedang bernyanyi mengenai masa lalunya dan juga tujuan hidupnya. Jadi ternyata, ayahnya Calamaria merupakan seorang pelaut, sedangkan ibunya adalah seekor ikan. Dan satu-satunya tujuan hidup dari Calamaria adalah menjadi seorang monster laut yang paling ditakuti dan dikenal di seluruh 7 samudera. Setelah selesai bernyanyi, McMahon mencoba untuk menunjukkan hadiah yang dibawa oleh Briny Beard yang ternyata berisikan potongan-potongan hewan laut. Meskipun begitu, Calamaria sangat menyukai hadiah tersebut, dan sebagai bentuk terima kasihnya, ia pun memberikan ciuman kepada Briny Beard, yang mana hal ini membuatnya langsung terlepas dari kurungan batunya. Calamaria sempat terkesan dengan kejadian tersebut, namun tetap saja ia tidak menerima pernyataan cinta dari Briny Beard. Setelah Calamaria memberitahu kalau ia akan memakan mereka, ketiganya pun langsung kabur dan berhasil sampai di kapal, namun kapal tersebut malah tersangkut di bebatuan. Dikarenakan sebelumnya McMahon telah melemparkan hadiah Briny Beard kepada Calamaria, Calamaria membiarkan mereka lolos dengan memberikan hembusan angin yang sangat kencang. Ya, jadi begitulah seluruh cerita dari episode ini. Gue sangat suka sih dengan kehadiran dan bagaimana mereka menggambarkan karakter Calamaria di episode ini. Dia merupakan karakter yang bisa dibilang cukup kejam, namun masih memiliki sedikit belas kasihan. Dan gue cukup suka sih bagaimana mereka menutup cerita dari episode ini dengan membuat Calamaria masih berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu menjadi seorang monster laut dan ingin hidup sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode 4, di mana dalam episode ini, McMahon sudah sangat muak dengan kelakuan Cuphead yang selalu bertindak barbar dan suka membahayakan mereka berdua. Pertikaian ini membuat mereka berdua sempat berpisah, dan Cuphead memutuskan untuk mencari pengganti McMahon, atau dengan kata lain, ia mencari saudara baru. Pada akhirnya, ia menunjuk salah satu karakter yang bernama Bowl Boy, dikarenakan ia memiliki sifat yang sangat barbar sama seperti dirinya. Lu semua harusnya bisa merasakan kalau pasti bakal ada hal yang bermasalah apabila karakter tersebut memiliki wajah seperti ini. And by the way, karakter Ball Boy ini kalau nggak salah sempat muncul di season pertama, cuman gue lupa dia muncul di episode keberapa. Ketika McMahon menemukan kalau Cuphead ternyata memang sudah menemukan penggantinya, hal ini membuatnya menjadi sangat cemburu dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Tapi pada akhirnya, Cuphead menyadari kalau misalnya Ball Boy hanya ingin menjadi seperti dirinya dan bukan menjadi saudaranya. Sementara McMahon menyadari kalau ia juga membutuhkan saudara yang barbar seperti Cuphead. Intinya, meskipun mereka berdua memiliki pandangan yang sangat berbeda, namun hubungan persaudaraan mereka tidak akan pernah bisa digantikan. Hampir sama seperti episode pertama, episode ini lebih berfokus pada pengembangan karakter mereka berdua.
Nah, lanjut ke episode 5, yang mana ini merupakan episode favorit gue dari season ini. Jadi setelah Mugman menunjukkan kalau misalnya ia selama ini masih menyimpan permen hasil perayaan Halloween, Cuphead tanpa sadar langsung memakan semua permen tersebut. Hal ini membuat Mugman menjadi sangat kesal dan menyuruh Cuphead keluar untuk belajar menahan diri. Di tengah hutan, Cuphead melihat sebuah permen raksasa berjalan yang langsung mengantarkannya ke sebuah dunia yang dipenuhi dengan berbagai makanan manis yang bernama Sugarland. Di sana, ia bertemu dengan penguasa dari dunia tersebut, yaitu Baroness Von Bon Bon, yang mana ia juga merupakan salah satu bos dari game Cuphead. Gue suka banget sih sama nih karakter. Lebih tepatnya, gue suka banget sama desain dan animasi dari karakter ini, serta voice aktornya yang dapat memberikan kesan yang imut, namun memiliki hawa yang sinis di baliknya. Nah, di sini, Baroness menawarkan Cuphead untuk bisa memakan semua permen yang ada di dunia Sugarland dengan dua syarat. Ia tidak boleh memberitahu keberadaan Sugarland kepada siapapun, dan ia juga tidak boleh memakan kastil milik Baroness. Well, harusnya dari pertama kali muncul, kalian semua udah bisa sadar kalau Baroness sedang menghasut Cuphead untuk masuk ke dalam rencana jahatnya. Tapi untungnya, Cuphead dapat keluar dari dunia itu, dan ia bisa menahan godaan untuk memakan permen. Ia pun mencoba untuk menunjukkan hal ini kepada Mugman, namun dikarenakan Mugman masih kesal kepadanya, ia malah menunjukkan dan membawa Mugman ke dalam Sugarland. Di sana, mereka langsung bersorak ria dan memakan banyak permen, hingga Mugman secara tanpa sadar telah memakan kastil milik Baroness. Yang itu berarti, mereka berdua telah melanggar aturan utama dari Sugarland. Seketika, keduanya berubah menjadi makanan manis, dan kini Baroness bersama dengan kastilnya mencoba untuk memakan mereka berdua. Nah, momen pengejaran ini sangat mirip banget dengan fase terakhir dari bos Baroness, serta ini sepertinya juga mengambil reference dari film animasi terkenal yaitu Monster House. Untungnya mereka berdua berhasil melarikan diri dan sampai di rumah dengan masih berbentuk makanan manis. Ketika Elder Kettle datang, ia langsung tergoda dan mencoba untuk memakan mereka berdua. Yap, seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, gue suka banget sama karakter Baroness di adaptasi ini. Kemunculannya dibangun dengan cukup rapi, jadi nggak terkesan seperti kayak fanservice aja gitu. Gue harap kedepannya kita juga masih bisa bertemu kembali dengan karakter ini. Lanjut ke episode 6, di mana episode ini menampilkan salah satu momen yang cukup menarik. Nah, dalam episode ini, Mugman sedang mengalami sakit flu, yang padahal hari ini adalah waktu di mana mereka bertiga akan pergi untuk mengambil beberapa barang. Tapi ketika Elder Kettle dan Cuphead telah pergi, terungkap ternyata Mugman sedang berpura-pura sakit agar ia bisa menetap di rumah sendirian sambil membaca buku kesukaannya. Nah, buku tersebut berisikan kisah dari seorang bajak laut yang ingin bertemu dengan monster laut yang ia cintai. Yap, cerita ini mirip banget dengan cerita yang ada di episode ketiga. Nggak begitu diketahui apakah buku ini ditulis oleh Briny Beard atau bukan, tapi yang jelas cerita dari episode ketiga ini sepertinya membuat Mugman menjadi sangat suka terhadap dunia percintaan dan juga bajak laut. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan dengan Mugman yang sedang membaca buku itu sambil memvisualisasikan dirinya ke dalam cerita. Nah, ada satu momen di mana sang bajak laut yang digambarkan dengan karakter Mugman bertemu dengan sang monster laut yang ternyata adalah Calamaria. Gue menemukan momen ini sangat menarik, karena sebelum season keduanya rilis, gue baru mengetahui kalau ternyata ada fans di luar sana yang nge-shipping antara karakter Mugman dengan Calamaria. Gue sendiri nggak begitu tahu persis bagaimana shipping ini bisa terbentuk dan siapakah orang pertama yang mencetuskan ide ini. Bahkan ada loh yang ngebuat cerita antara mereka berdua di aplikasi Wattpad. Gue nggak tahu apakah kreator dari The Cuphead Show mengetahui soal shipping ini dan akhirnya memasukkan ke dalam serial mereka. Tapi ya, menurut gue momen ini sangat menarik dan rasa itu episode ini membuat shipping antara kedua karakter ini menjadi terkesan kayak cocok aja gitu. Ya, meskipun ini hanya visualisasi saja, tapi gambaran yang mereka tunjukkan beneran kayak apa ya? Ya pas aja lah gitu. Mungkin itu aja sih hal menarik yang gue temukan dalam episode ini. Selebihnya ya episode ini menceritakan Mugman yang ingin membaca buku itu, tetapi ia selalu terganggu dengan kehadiran tukang es krim yang selalu berhenti di depan rumahnya. Dan pada akhirnya Mugman gagal menikmati cerita dari buku itu karena sang tukang es krim malah memberitahu ending dari cerita tersebut. Sekarang lanjut ke episode ke-7, di mana dalam episode ini Mugman sedang mengundang guru pianonya yang bernama Ludwig untuk memberikannya pelajaran piano. Awalnya semua berjalan dengan cukup lancar, namun itu semua berubah ketika Cuphead menunjukkan bahwa ternyata ia sangat ahli dalam bermain piano. Keahliannya ini membuat Ludwig menjadi sangat terkesan dan ia menawarkannya untuk mengikuti sebuah kompetisi yang berhadiahkan $10.000. Mendengar jumlah hadiah yang sangat banyak, Cuphead langsung menerima tawaran itu, tetapi Mugman memohon kepada Ludwig agar tidak menggantikannya. Namun Ludwig tetap bersikeras
dan mengajak Cuphead pergi ke tempat latihannya. Ketika di malam hari, Mugman membuat sebuah rencana untuk mencelakai Cuphead yang akan tampil besok. Tetapi di esok harinya, ia menemukan Cuphead masih ada di rumah karena Ludwig tidak datang untuk menjemputnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara piano milik Cuphead di radio yang ternyata Ludwig telah memanfaatkan permainan milik Cuphead agar bisa memenangkan kompetisi itu. Tapi tidak lama setelah itu, terdengar suara piano yang terjatuh yang menandakan kalau misalnya Ludwig telah terkena rencana dari Mugman. Gue menemukan kalau misalnya episode ini seperti merubah karakter Mugman, karena sepanjang serial ini berjalan, kita ditunjukkan dengan Mugman yang sebenarnya sangat peduli terhadap Cuphead dan ia tidak pernah memiliki niatan untuk mencelakainya. Namun dalam episode ini, kita ditunjukkan bahwa ternyata Mugman bisa memiliki niat yang sangat jahat, bahkan hanya dengan masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, sekarang kita masuk ke episode 8 di mana akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan villain utama dari serial ini, yaitu Sang Iblis atau The Devil. Nah, di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sang iblis yang baru saja pulih setelah sebelumnya ia mengalami luka yang cukup parah karena Mugman memasangkan semacam jaket suci yang diberikan oleh Quadratus kepada Cuphead agar bisa melindunginya dari incaran sang iblis. Pada momen ini, sang iblis akhirnya mulai kembali murka dan meminta bawahannya yaitu Henchman untuk membawakan pasukan iblis terbaiknya. Ketika pasukan itu sudah berkumpul, sang iblis kembali murka dan secara tidak sengaja malah menghabisi mereka semua. Ia kembali meminta Henchman untuk membawakan pasukan iblis yang lain, namun hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Dan ketika sudah sampai yang ketiga kalinya, pasukan iblis terbaiknya kali ini bisa dibilang sangat tidak meyakinkan. Tapi dikarenakan tidak punya pilihan lain, ia pun tetap menyuruh mereka untuk mencari Cuphead, disusul dengan bawahan nomor 1 miliknya, yaitu King Dice. Sementara itu, Cuphead dan Mugman sedang mendatangi sebuah festival yang terdapat wahana labirin di dalamnya untuk membuktikan bahwa Cuphead tidak takut dengan kepala kuda. Tidak lama setelah itu, pasukan iblis datang, namun mereka semua segera dihabisi oleh King Dice agar ia bisa menangkap Cuphead secara langsung dan membuat sang iblis menjadi bangga kepadanya. Sang iblis yang menyadari kalau misalnya pasukannya telah gagal, akhirnya terpaksa harus melepaskan pasukan terakhirnya, yaitu The Fourth Horseman Apocalypse. Ketika pasukan kuda itu sudah sampai di labirin, Cuphead dan King Dice langsung membeku ketakutan ketika melihat mereka. Tapi ironisnya, kuda-kuda tersebut juga malah ketakutan ketika melihat kepala kuda yang dibawa oleh Mugman. Pasukan The Fourth Horseman berhasil dikalahkan dan kedua saudara ini bisa kembali ke rumah dengan tenang. Sang iblis menjadi sangat kesal dan segera mendatangi rumah mereka. Namun tindakannya dihentikan oleh sekretarisnya yang bernama Stickler dikarenakan sang iblis telah kehabisan waktu dalam menangkap jiwa Cuphead. Yang itu berarti sang iblis sebenarnya sudah tidak punya kewajiban untuk mengambil jiwa Cuphead. Atau dengan kata lain, Cuphead sudah tidak memiliki hutang jiwa kepadanya. Namun tetap saja sang iblis masih bertekad untuk mengambil jiwanya Cuphead. Nah, lanjut ke episode 9 di mana dalam episode ini Miss Charles kembali menemui Cuphead dan Mugman untuk mengajak mereka bersenang-senang. Kali ini ia mengajak mereka berdua untuk membeli es krim, namun dikarenakan mereka bertiga tidak memiliki uang sama sekali, mereka pun membuat sebuah rencana agar bisa mendapatkan uang dengan cara Miss Charles akan menjadi hantu dan mengganggu warga sekitar, sementara Cuphead dan Mugman bertindak sebagai pemburu hantu. Nah, korban pertama mereka adalah salah satu bos dari game Cuphead, yaitu Sally Stageplay. Tapi sayangnya ia tidak memiliki peran yang cukup besar dalam episode ini dan hanya menjadi cameo saja. Setelah itu, ketiganya pun melanjutkan rencana mereka dan melakukan hal ini kepada semua orang yang ada di kota. Hingga mereka pun sampai di sebuah rumah tua yang terlihat cukup menyeramkan. Ketika Charles mencoba untuk menakut-nakuti pemilik rumah tersebut, ia malah secara tidak sengaja melepaskan hantu-hantu yang terjebak di dalam rumah itu. Cuphead dan Mugman masuk ke dalam sana dan mereka harus berhadapan dengan hantu-hantu yang ingin memasukkan mereka ke dalam bingkai foto agar mereka bertiga terperangkap di sana, sementara sang hantu bisa bebas berkeliaran. Nah, untungnya mereka bertiga berhasil memasukkan kembali hantu-hantu tersebut ke dalam bingkai foto. Tapi tanpa disadari, mereka juga telah memasukkan celengan babi yang berisikan uang-uang yang telah mereka kumpulkan selama ini. Bisa dibilang ini adalah episode yang cukup mengecewakan, karena awalnya gue mengira kalau episode ini akan mengeksplor bagaimana atau kenapa Miss Charles bisa menjadi hantu. Tapi yang ada malah kita diperlihatkan dengan mereka bertiga yang memanfaatkan kemampuan Miss Charles untuk suatu hal yang gak begitu krusial banget. Ya, meskipun rencana mereka ini terbilang cukup menghibur, tapi dikarenakan ekspektasi gue yang terlalu tinggi, gue pun menjadi cukup kecewa. Selain itu, hal mengecewakan lain yang ada di episode ini adalah karakter Sally Stageplay tidak memiliki peran yang cukup besar. Aduh, sayang banget. Padahal gue berharap dia bisa memiliki peran yang cukup penting, karena ini juga merupakan salah satu bos favorit gue. Nah, lanjut ke episode 10, di mana dalam episode ini, Cuphead dan Mugman harus berurusan dengan salah satu hama tikus yang masuk ke dalam rumah mereka. Dan tikus tersebut adalah salah satu bos dari game Cuphead, yaitu Warner Worman. Pengucapan yang benar adalah... The name is Veneverman.
Nah, sepanjang episode ini, kita diperlihatkan dengan Cuphead dan Mugman yang berusaha untuk mengusir Wormmon dari rumah mereka. Yang padahal, keduanya sedang membuat sebuah kue kejutan untuk Elder Kettle. Berbagai usaha telah dilakukan, namun Wormmon ternyata jauh lebih pintar daripada mereka berdua. Oh ya, kita juga sempat ditunjukkan dengan seekor kucing yang dibawa oleh Cuphead, yang mana kucing ini adalah kucing yang ada di fase terakhir dari bos Warner Wormmon. Dikarenakan mereka berdua sudah tidak sanggup untuk menghadapi Wormmon, pada akhirnya Elder Kettle terpaksa harus turun tangan. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit hingga hampir menghancurkan seisi rumah, Wormmon akhirnya memutuskan untuk menyerah dan pergi dari sana. Penggambaran Wormmon dalam adaptasi kali ini terbilang cukup menarik. Alih-alih seperti yang ada di gamenya, dalam serial ini, Wormmon memiliki ukuran yang terbilang cukup kecil sama seperti tikus asli, namun memiliki kepintaran yang terbilang di atas rata-rata dari semua karakter yang ada di serial ini. Gimana menurut kalian dengan penggambaran karakter Wormmon dalam serial ini? Tulis di kolom komentar di bawah, karena gue sendiri nggak bisa memutuskan apakah harus menyukai atau membenci karakter ini. Nah, untuk episode 11 dan 12, bisa dibilang ini adalah episode yang paling gue kurang suka dalam season ini. Jadi, gue bakal mencoba untuk merangkumnya sesingkat mungkin. Nah, untuk episode 11, menceritakan Elder Kettle yang ingin mengajak Cuphead dan Mugman untuk mengambil foto keluarga, namun kedua saudara ini tetap saling berkelahi dan membuatnya menjadi kewalahan. Nah, sebenarnya, ada satu konflik yang berhubungan dengan masa lalu yang dimiliki oleh Elder Kettle, cuman gue merasa kalau itu nggak begitu penting buat keseluruhan cerita dari serial ini. Jadi singkatnya, Elder Kettle menjadi sangat kesal kepada mereka berdua karena telah menghancurkan kamera miliknya. Ia pun mengejar keduanya hingga sampai ke tengah kota dan mereka sempat dilihat oleh para kepolisian. Pada akhirnya mereka bertiga ditangkap dan bisa melakukan foto keluarga secara benar dengan bertemakan narapidana. Nah, untuk episode 12 menceritakan Cuphead yang tidak bisa berhenti bersenang-senang dengan bermain petasan hingga ia secara sengaja menghancurkan persediaan kayu bakar untuk musim dingin mereka. Ia pun diperintahkan oleh Elder Kettle untuk mencari pengganti kayu bakar tersebut sambil ditemani oleh Mugman. Namun bukannya mencari kayu bakar, Cuphead malah terus bermain kembang api. Mugman pun menjadi sangat kesal dan mereka berdua akhirnya berpisah di tengah hutan. Perpisahan ini membuat Cuphead menjadi sangat sengsara dan akhirnya musim dingin pun tiba. Ketika ia melihat sebuah kabin, ternyata Mugman sudah berada di dalam sana. Awalnya Mugman tidak memperdulikan Cuphead, tapi karena merasa kasihan, ia pun akhirnya membantunya dengan balasan yang tidak mengenakan dari Cuphead. Pada akhirnya mereka berdua dapat kembali ke rumah, namun Cuphead tidak mempelajari apapun dari kejadian ini. Satu hal yang membuat gue kurang suka atau bahkan benci terhadap kedua episode ini adalah karena episode ini menampilkan sifat-sifat karakter yang sangat menyebalkan. Apalagi di episode 12 yang benar-benar membuat gue emosian sepanjang menonton episode itu. Kayak oke lah, gue ngerti kalau misalnya Cuphead itu memang dibuat sebagai karakter yang bodoh, tapi ya mereka nggak usah lah membuat karakternya menjadi sangat menyebalkan seperti ini. Gue nggak ngerti kenapa banyak banget kartun-kartun barat yang suka membuat karakternya menjadi semenyebalkan ini. Lu cuma kagak ngeselin mah iya. Udahlah, daripada gua makin emosi, mending kita lanjut aja ke episode terakhir dalam season ini. Nah, episode ini dibuka dengan Henchmen yang mencoba untuk menghibur sang iblis dengan memberikannya sebuah koran yang berisikan kritikan terhadapnya. Tetapi, kritikan tersebut malah berisikan pesan negatif kepada sang iblis. Hal ini membuatnya kembali murung, tapi tidak lama setelah itu, ia kembali bersemangat dan segera pergi ke kota untuk membuat kekacauan. Sang iblis pun menjadi sangat senang, dan ia kembali ke tempat tinggalnya dengan tanpa sengaja meninggalkan garpu rumputnya. Garpu tersebut ditemukan oleh Cuphead dan Mugman, dan mereka berdua langsung menggunakan senjata itu untuk bersenang-senang, mulai dari menghancurkan hutan hingga membuat kekacauan di dalam restoran. Pada saat Cuphead sedang membuat hadiah untuk Mugman, sang iblis akhirnya menemukan mereka berdua. Cuphead mencoba untuk mengembalikan benda tersebut, tetapi ia secara tidak sengaja malah melukai sang iblis. Dan ketika Cuphead mengetahui kalau dia sudah tidak memiliki hutang jiwa lagi kepada sang iblis, ia pun terus mempermainkan sang iblis dengan senjata miliknya. Dikarenakan sudah sangat kesal, sang iblis mengancam akan mengambil hal yang paling berharga milik Cuphead, yaitu saudaranya sendiri. Sama seperti season pertama, season kali ini ditutup dengan ending yang menggantung, di mana sang iblis kini membawa Mugman menjadi tawanannya. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari season kedua kartun The Cuphead Show. Overall, ini merupakan season yang sangat seru dan jauh lebih baik daripada season sebelumnya. Gak hanya dari kualitas animasinya yang terasa lebih bagus, serta durasi per episode-nya lebih panjang, pada season kali ini, kita juga mendapatkan banyak sekali cameo dari bos-bos yang ada di game Cuphead. Selain itu, season kali ini juga memberikan pendalaman terhadap karakter utama kita. Palingan satu hal yang gue kecewakan dari season kali ini adalah beberapa bos yang tidak memiliki peran penting ataupun memiliki episode tersendiri. Yap, yang gue maksud adalah Sally Stage Play dan juga Hildeberg. Serta kenapa karakter King Dice hanya mendapatkan satu episode saja. Ya, meskipun gue sangat terhibur dengan kehadirannya di season kali ini, tapi gue berharap dia dan beberapa bos yang lain bisa memiliki screen time yang lebih banyak. Jadi mungkin itu aja sih tanggapan gue terhadap season kedua
kedua dari kartun ini. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian mengenai kartun Cuphead season kedua di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!